Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan amalan berikutnya, taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja kita membaca kisah pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum demi agama yang menjadi suri tauladan bagi kita. Mereka telah mengorbankan jiwa, harta, dan harga diri untuk agama. Bukan hanya itu, tetapi mereka juga memiliki perasaan takut yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bagian perasaan takut tersebut kepada kita yang penuh dosa ini. Sebagai contoh, akan dituliskan beberapa kisah tentang hal itu. Kisah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi angin topan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bercerita, apabila datang awan gelap, angin topan dan sebagiannya, wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh nur akan terlihat pucat karena perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau keluar masuk rumah dan terus menerus membaca doa. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, hujan dan lain-lain, serta kebaikan yang dikirim bersamanya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang dikirim bersamanya. Jika hujan mulai turun, wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tampak ceria. Aku, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, semua orang gembira jika melihat gumpalan mendung karena pertanda akan turun hujan. Tetapi mengapa engkau justru nampak cemas? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Aisyah, aku khawatir di dalamnya ada azab. Karena itulah aku merasa cemas. Kaum Ad telah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin. Ketika melihat gumpalan mendung, mereka gembira. Mereka mengira akan turun hujan. Tetapi ternyata yang turun adalah azab dari kitab Durrul Mansur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika orang-orang itu, kaum Ad, melihat awan tersebut menuju ke arah lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan ke atas kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, bukan, itu azab yang itulah azab yang kamu minta untuk disegerakan, karena kalian telah berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, jika engkau memang seorang nabi, kirimkanlah azab kepada kami, angin yang di dalamnya terdapat azab yang sangat pedih, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga tidak kelihatan kecuali bekas rumah-rumah
mereka. Demikianlah kami membalas kaum yang durhaka. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24 sampai 25 dari kitab Bayanul Quran. Faidah, inilah perasaan takut kepada Allah yang Maha Suci yang dimiliki oleh seseorang yang dikenal sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yang diketahui dari sabda beliau sendiri di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan untuk akan mengazab suatu kaum selagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama mereka. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin demikian, namun perasaan takut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rabb-Nya sedemikian rupa, sehingga ketika datang awan gelap atau angin topan, beliau teringat azab yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum terdahulu. Sekarang lihatlah diri kita yang selalu bergelimang dosa. Apabila kita melihat gempa dan berbagai azab lain, jangankan mempunyai perasaan takut, kemudian segera bertaubat, beristighfar, dan sholat, justru kita malah sibuk dengan berbagai penelitian sia-sia. Kisah nasihat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ketika terjadi gelap gulita. Syekh Nadhar bin Abdullah rahmatullah alaihi bercerita, pada waktu hidupnya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu tiba-tiba siang menjadi gelap. Segera aku menjumpai Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dan bertanya kepadanya, apakah kejadian seperti ini pernah terjadi pada zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya, na'udzubillah, jika angin bertiup sedikit kencang pada zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami segera pergi ke masjid karena takut akan terjadi kiamat. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu juga bercerita, jika terjadi angin ribut, biasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan merasa takut dan segera pergi ke masjid. Dari kitab Jami'ul Fawaid. Faidah, dewasa ini, meskipun berbagai musibah besar melanda kita, siapakah yang ingat untuk datang ke masjid? Jangankan masyarakat awam, bahkan orang-orang berilmu pun sedikit yang mempedulikannya. Silakan menjawab masalah ini dengan merenungkannya di dalam hati masing-masing. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca dan yang mana kita baca tentang perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niat, amal, dan sampaikan. InsyaAllah demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.